Hi guys, welcome back to another episode from Belajar 100. Today we are going to learn about phrases for introducing yourself and making friends. Once again, today we are going to learn about phrases for introducing yourself and making friends. Hari ini kita akan belajar tentang frasa-frasa untuk memperkenalkan diri Anda dan berteman. Ya, making friends atau berasal dari kata dasar make friends. Ini artinya berteman ya. Artinya berteman dengan banyak orang, beberapa orang gitu ya. Make friends, alright? So this video is all about how to introduce yourself and also how to make friends. Jadi cara memperkenalkan diri, video ini tentang cara memperkenalkan diri dan juga cara berteman. Bagaimana Anda bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga cara membuat teman atau cara berteman dalam bahasa Inggris. By the way, ini kadang jangan salah mengerti ya. Make itu kan artinya membuat, friends itu artinya teman-teman. Jangan salah dimengerti kayak kok membuat teman-temannya, nggak masuk akal kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia lurus-lurus. Yang dimaksudkan adalah berteman, how to make friends, artinya cara berteman, cara membuat teman gitu, tapi dalam arti cara berteman. Anyway, kita langsung saja masuk. Oh ya, cara melafalkan ini aku udah pernah ajarkan di video yang satu ya, yaitu introduce, alright? Introduce itu gaya Amerika atau gaya Inggris. Introduce, juice, mereka pakai juice, alright? Introduce, atau ada juga yang introduce, deuce, alright? Introduce, alright? So I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is the first phrase is hi, I'm blank and you. Jadi ini adalah frasa kita hari ini yang pertama, yaitu by the way, ini sebelumnya di minggu lalu aku udah ngomong banyak tentang cara memulai sebuah percakapannya, dan ini ada hubungan banget dengan topik kita minggu lalu, yaitu English Conversation for Beginners. Itu sangat-sangat berat kaitannya dengan video kali ini. Ini adalah kelanjutan dari topik kita minggu ini, yaitu tentang basic English phrases you'll use over and over again, alright? Jadi basic English phrases you'll use over and over again. Artinya frasa dasar dalam bahasa Inggris yang Anda gunakan atau Anda pakai setiap hari. Jadi ini baik Anda udah kuasai kemampuan berbahasa Inggris ataupun Anda yang baru belajar, wajib mengetahui ini karena Anda akan pakai ini berkali-kali atau terus-menerus dalam kehidupan Anda. Alright, now let's look at the first one, which is hi, I'm blank and you. Jadi yang blank ini kosong artinya blank ya. Atau Anda juga bisa melafalkannya dengan blank, alright? Jadi, nah yang blank ini Anda bisa pakai atau bisa fill dengan nama Anda, isi dengan nama Anda, alright? Contoh, hi, I'm Bonnie, and you. Jadi and you itu artinya dan kamu siapa? Nah ini, meskipun banyak orang boleh tidak mengatakan and you, mereka biasanya ganti dengan alternatif lain, yaitu what's your name, alright? What's your name? Kayak hi, I'm Bonnie, what's your name? Kayak gitu. Atau hi, I'm Bonnie, you are. Nah ini juga boleh, alright? And you juga boleh ya, bukan berarti ditinggalin sama sekali. Karena memang banyak yang tidak mengatakan, banyak orang boleh tidak mengatakan and you. Mereka mengatakan yang kedua ini, tetapi and you juga masih dipakai. Jadi aku tetap tulis di situ ya. Jadi hi, I'm Bonnie, what's your name? Or hi, I'm Bonnie, you are. Kayak gitu ya. Dan itu tentu dalam situasi yang informal. Alright, sedangkan untuk yang formal aku udah sampaikan di pelajaran minggu lalu. Alright, so I hope you understand that. Jadi setiap kali Anda bertemu dengan orang dan Anda mau kenalan dengan dia atau ajak kenalan dengan dia, Anda mungkin kasih tangan, tapi sekarang karena dengan adanya coronavirus kita dilarang untuk jabat tangan. Anda bisa katakan hi, I'm Bonnie, what's your name? Or hi,
I'm Bonnie, you are, kayak gitu ya. Hi, I'm Bonnie and you, atau and you. So I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is nice to meet you. Nice to meet you. Nah, cara melafalkan ini supaya Anda betul-betul lancar kayak orang bule, jangan lafalkan satu persatu. Meskipun Anda memang mulai belajar pertama, Anda harus belajar satu persatu ya. Cara melafalkan ini adalah nice, alright? Nice. Sedangkan yang ini to, alright? Jadi dia kayak gini, tapi nanti saat Anda ngomong dia agak sedikit berubah. Sedangkan ini adalah meet. Ini adalah you. Nah, ketika orang bule ngomong ini, dia agak sedikit berbeda ya. Dan Anda tentunya ingin berbicara seperti orang bule. Makanya di sini aku akan mengajarkan kalian cara berbicara seperti orang bule itu kayak gimana. Saat mereka ngomong ini itu kayak gini. Nice to meet you, alright? Sedangkan ini kalau disambungkan dia akan berubah jadi ce, alright? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, alright? Itu cara orang bule melafalkannya. Nice to meet you. Jadi to ini dia te berubah jadi te, alright? Sedangkan ini meet you berubah jadi meet you. Kayak gini. Nice to meet you, alright? Hi, I'm Bonnie. What's your name? Dan dia bilang, anggap saja dia jawab namanya, anggap saja Agnes ya. Hi, I'm Agnes. Nice to meet you. Jadi langsung aku membalas perkenalan dia dengan katakan nice to meet you, alright? Nice to meet you, alright? Atau bahkan ada, terutama di negara Inggris, T-nya nggak dilafalkan jadi nice to meet you, nice to meet you, alright? Jadi banyak versi. Tapi kalau gaya Amerika biasanya kebanyakan meet you, alright? Meskipun ada juga gaya Amerika yang T-nya nggak dilafalkan jadi meet you, nice to meet you, alright? Nice to meet you. Tapi banyak juga nice to meet you, alright? So I hope you understand that. And kalau jawabannya tentu nice to meet you too, nice to meet you too, alright? Misalkan, hi, I'm Bonnie. Dan aku tanya, what's your name? Dan dia menjawab, hi, I'm Agnes. Langsung saya membalas nice to meet you. Dan dia langsung membalas nice to meet you too, alright? Nice to meet you too. Dan ini Anda katakan kalau Anda bertemu orang itu untuk pertama kali. Kalau udah kedua, ketiga, keempat, jangan nice to meet you too lagi ya. Mungkin yang tepatnya adalah good to see you again, alright? Or nice to see you again. Artinya senang bertemu dengan Anda lagi ya. Atau nice to see you again, alright? Jadi sekali lagi bisa good to see you again atau nice to see you again. Dan itu semua udah aku ajarkan kalian di pelajaran minggu lalu. Jadi wajib tonton ya. Harus tonton secara regular supaya kalian bisa menguasai bahasa Inggris. Dan ini cara belajar yang tepat yang ingin kalian praktekkan ya. Kalau kalian mendengar saya ngajar seperti ini, kalian bisa hentikan videonya sebentar, kalian praktekkan dulu. Katakan atau ulangin apa yang aku katakan. Contoh, aku tadi ajarin kalian cara melafalkan nice to meet you, maka kalian harus praktekkan nice to meet you. Jangan hanya mendengarkan doang, karena itu nggak akan ada gunanya. Atau kalian praktekkan, kayak bayangkan, oh di depan Anda ada teman Anda atau your crush, anggap saja ya, cewek atau cowok yang Anda suka banget, dan Anda kenalan dengan dia. Hi, I'm Bonnie. Langsung dia menjawab. Anda bisa bertanya, what's your name? Dan dia menjawab, anggap saja Renata. Dia juga, hi, I'm Renata, alright? Kayak gitu. Nice to meet you, nice to meet you too. Nah, Anda bisa praktikkan kayak gitu. Jadi Anda terbiasa dengan situasi berbahasa Inggris. Itulah alasannya supaya mengurangi yang namanya ketidakpercayaan diri ketika ngomong dengan orang lain. Memvisualisasikan istilah psikologinya ya. Next, Anda juga bisa bertanya, where are you from? Where, cara melafalkannya, where are you from? Alright, where are you from? Artinya, kamu dari mana? Where artinya mana? From artinya dari mana ya? Where are you from? Dari mana? Kamu dari mana? Berasal dari mana maksudnya ya? Tentu dia jawab, I'm from, anggap saja Kupang. Alright, or I'm from South Jakarta.
Alright, jadi kayak gitu. Tergantung dari orang yang menjawab. Bahkan ada yang bilang I come from Kupang. Meskipun kalau dia tanya where are you from, yang tepatnya adalah yang ini ya, bukan I come from, karena ini dia pakai to be, maka jawabannya juga lebih tepatnya pakai to be. Tapi kalau memang Anda baru belajar, nggak usah terlalu peduli dengan grammar. Kecuali dia tanya where do you come from, alright? Where do you come from? Nah, in that case Anda bisa menjawab I come from Kupang. Tapi kalau dia bilang where are you from, enaknya menjawab I'm from Kupang. Tapi sekali lagi, jangan menjadikan ini sebagai excuse bagi Anda supaya tidak berbicara bahasa Inggris atau tidak percaya diri berbicara bahasa Inggris. Lakukan dan salah gak menjadi masalah, yang penting Anda mulai dulu. Dan ini sebelum kita lanjut, aku sekali lagi mau mengatakan bahwa kita udah sampai hari ini, kita udah 3.155 likes and followers on Facebook, dan kita menginginkan supaya tiba di 10.000 likes and followers dengan lebih cepat dalam 2 bulan, supaya kita bisa buka semua teknik belajar bahasa Inggris secara yang kita ajarkan khusus untuk member kita, supaya Anda bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Teknik-teknik ini udah terbukti membuat banyak orang lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi jika Anda menggunakan teknik ini untuk belajar, Anda juga pasti lancar ngomong bahasa Inggris. Tetapi aku butuh bantuan kalian, butuh bantuan teman-teman, yaitu untuk like halaman Facebook dan follow halaman Facebook kita di kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup Anda, atau ke teman Anda, supaya mereka juga bisa like dan follow halaman Facebook kita, sehingga kita cepat mencapai 10.000 likes and followers, dan kita bisa buka semua yang menjadi teknik rahasia kita selama ini yang membuat banyak orang lancar ngomong bahasa Inggris. Para member kita lancar ngomong bahasa Inggris, dan Anda juga pasti akan lancar ngomong bahasa Inggris jika Anda menggunakan teknik yang sama. Jadi sekali lagi kita butuh bantuan teman-teman untuk bagikan video-video kita supaya kalian bisa cepat mendapatkan semua teknik tersebut. Alright. Sorry. Jadi sekali lagi itu yang aku minta. Dan juga jika kalian nonton ini di YouTube, jangan lupa untuk subscribe di kursus bahasa Inggris RBA 100, karena setiap harinya kita akan posting video-video menarik yang akan membuat kemampuan bahasa Inggris Anda makin bagus atau makin mantap. Alright. Jadi subscribe di bawah ini, like videonya, dan bagikan videonya ke halaman Facebook Anda atau ke grup WA Anda juga boleh, atau di status WA Anda, silahkan bagikan di sana. Alright, and that's it. Mari kita lanjut pada video pelajaran berikutnya. Dan by the way, terima kasih banget untuk kalian yang udah membantu kita, bagikan, like dan follow, kemudian mungkin ajak teman-teman untuk like and follow. Terima kasih banyak untuk kerjasama kalian. Next, number 4. Kita lanjut pada nomor yang keempat, yaitu what do you do? What do you do? Kira-kira kalian tahu nggak apa arti what do you do? Nah, what do you do ini artinya apa pekerjaan Anda. Alright. Sebenarnya ini singkatan dari what do you do for a living. Alright. Sebenarnya singkatan dari itu. Anda bisa katakan yang panjangnya, bisa lafalkan yang panjangnya, yaitu what do you do for a living? For a living. Alright. Atau Anda hanya bisa katakan what do you do? Ini adalah pertanyaan yang paling membosankan bagi banyak orang. Karena kalau misalkan Anda menanyakan orang yang nganggur, dia tentu akan perasaan untuk menjawab itu. Itulah alasannya, meskipun ini adalah salah satu pertanyaan yang populer, tetapi kadang yang membuat orang minder. Kalau dia pekerjaannya dibangga-banggakan, dia akan menjawab dengan sangat bangga. Tetapi kalau dia pekerjaannya biasa-biasa saja, dia akan agak minder dalam menjawab ini. So, meskipun populer, tapi kadang tidak disenangin banyak orang. So once again, what do you do? Alright, what do you do for a living? Artinya apa pekerjaan Anda? Akan beda dengan what are you doing, ya? Alright, what are you doing? Nah,
untuk yang ini aku akan sampaikan apa perbedaannya dengan what do you do di akhir video ini. Alright. So once again, what do you do? What do you do for a living? Ini artinya apa pekerjaan Anda untuk bisa menafkahi Anda gitu ya. Contoh, for example, si A katakan, what do you do on C? Nah, ini nama orang. Atau what do you do Rebecca? Or what do you do Renata? Kayak gitu. Atau what do you do Steve? Kayak gitu. Dan si B menjawab, ini anggap saya on C, dia akan menjawab, I work at RBA 100 as an admin. Alright? Artinya dia kerja di RBA 100 sebagai seorang administrator, atau dia bisa singkatin dengan admin, atau sebenarnya itu adalah kepanjangan dari administrator, kayak gitu ya. So Anda tentunya kalau dia bertanya, makanya Anda harus kuasai profesi. Mungkin Anda bisa katakan I work as a teacher. Jadi ini nggak harus katakan tempatnya, bisa aja Anda langsung jawab I work as a teacher, atau I work as a banker. Alright, so you can say that. You can say your profession, of course, like apa profesi Anda. So what do you do? What do you do for a living? Alright, now let's move on to the next, which is what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Or how do you spend your time? Untuk pertanyaan nomor 5 ini, cara Anda mengatakannya adalah what do you like to do in your free time? Alright, what do you like to do in your free time? Bahkan orang hanya stop di sini juga nggak menjadi masalah. What do you like to do? Kayak gitu. Alright, in your free time, di waktu senggang Anda. Ini tentunya orang akan lebih kayak senang dalam menjawab what do you like to do in your free time. Oh, aku mungkin membaca, atau aku senang menonton, atau apa. Dia enjoy saat menceritakan itu ya. Atau Anda bisa ganti what do you do for a living, Anda ganti dengan how do you spend your time, or how do you spend most of your time, or how do you spend your time daily. Ini artinya bahwa bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda setiap hari. Kalau Anda bisa tambahkan daily di sini, alright? How do you spend your time, or how do you spend your time daily, or how do you spend your time every day, alright? Ini artinya dalam kata lain apa yang Anda kerjakan setiap hari ya. Jadi kenapa ini pertanyaan lebih enak dikatakan ketimbang what do you do? Karena ini dia bisa, meskipun dia nganggur atau dia baru mengerjakan sebuah project yang kecil, dia saat menjelaskan itu dia lebih enak, dia lebih santai, kayak merasa lebih dihargai. Alright, so ketimbang what do you do, mereka kita, terutama aku juga biasanya lebih suka menanyakan how do you spend your time daily, or how do you spend most of your time, alright, every day, kayak gitu. Nah, for example, ini ada percakapan antara si A dan si B. Dia bertanya, so on C, what do you like to do in your free time? Apa yang Anda suka lakukan di waktu senggang Anda ya, in your free time? Dan si B menjawab, I love to cook and to shop. Once again, I love to cook and to shop. Jadi ini dia menjawab, katanya, aku suka memasak dan berbelanja, kayak gitu ya. Love itu nggak harus kayak mencintai, itu artinya juga suka, tapi suka dalam hal ini itu adalah your passion, alright? Artinya kesukaan Anda atau hobi Anda yang Anda sangat suka untuk lakukan. Makanya di sini jawabannya lebih exciting ya. Jadi orang yang bercerita, si B ini saat bercerita dia itu kayak confident, dia nggak takut di judge ya, atau dihakimi, kayak kok dia hanya buat itu aja gitu, kayak gitu ya. Jadi si B katakan I love to cook and to shop, alright? So itu silahkan ya, ini menjadi pilihan Anda ya. Next, number 6. What's your phone number? Nah, ini misalkan Anda kenalan dan Anda meminta nomor HP-nya atau WhatsApp number-nya atau apa saja, Anda bisa katakan yang ini. What's your phone number? Jadi ini juga bisa diganti ya, bisa diganti dengan WhatsApp number, alright? Tergantung. Kalau kita di Indonesia kayaknya WhatsApp number lebih banyak dipakai. So what's your WhatsApp number, alright? What's your WhatsApp number, or
What's your phone number? What's your phone number? Atau Anda bisa katakan yang kedua ini juga terutama di video aku juga terkadang ya iseng nonton video yang kayak cowok membuat kayak sulap atau bermain gitar di depan cewek, kemudian pada akhirnya dia minta nomor HP tersebut, dan mereka biasa katakan yang kedua ini. Saya jarang mendengar yang pertama, tapi yang pertama juga benar. Jadi yang kedua ini, can I get your phone number? Can I get your phone number? Jadi ini karena disambungkan maka bunyinya get your, alright, get your. Can I get your phone number? Can I get your phone number? Once again, can I get your phone number? Alright. Jadi artinya bisakah aku mendapatkan atau memiliki nomor HP Anda? Atau can I get your WhatsApp number? Alright. Atau what's your WhatsApp number? Or what's your phone number? Alright. Jadi Anda bisa milih salah satunya. Jadi ini kalau Anda minta nomor HP atau nomor WA dari seseorang ya. Misalkan Anda suka Anda laki-laki dan suka seorang cewek yang cantik yang Anda mau date, maka atau ask her out, Anda bisa yang Anda mau ask out gitu, Anda bisa langsung saja minta nomornya. Hey, can I get your number? Or sorry, can I get your phone number? Can I get your WhatsApp number? Or what's your phone number? Or what's your WhatsApp number? Alright, jadi Anda bisa milih salah satu. For example, di sini aku tulis contohnya. Hey, it would be great to meet up again sometime. What's your phone number? Jadi kayak gitu. Artinya, it would be great itu artinya kayak akan sangat menyenangkan untuk bertemu lagi suatu waktu. Alright, to meet up. Meet up sama dengan meet ya, tapi orang bule lebih banyak menggunakan kata seperti ini. Meet up. To meet up again sometime. What's your phone number? Or what's your WhatsApp number? Or can I get your phone number? Can I get your WhatsApp number? Kayak gini ya. Gitu maksudnya. Kayak gitu ya. Bukan kayak gini ya. Alright, so aku harap teman-teman paham ini. Next, and I think this is the last. Ini adalah yang terakhir. Number 7. Anda juga banyak zaman sekarang kita nggak keep in touch hanya melalui phone number aja ya. Banyak sekarang aplikasi seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, dan banyak sekali untuk keep in touch. Nah, ini adalah salah satunya. Anda bisa milih, kalau misalkan Anda mau keep in touch melalui sosial media, maka ini adalah yang Anda bisa katakan. Kayak, do you have Facebook? Artinya, apakah kamu punya Facebook? Sebenarnya ada account, tapi orang malas katakan ini panjang-panjang, makanya dia hanya bilang, do you have Facebook? Atau are you on Facebook? Are you on Facebook? Artinya apakah Anda berada di Facebook? Nah, dengan dia meminta kayak gini, biasanya Anda langsung kasih Facebook Anda, alright? Apalagi dia minta kayak gini, let's keep in touch. Do you have Facebook? Or let's keep in touch. Are you on Facebook? Atau Anda bisa, do you have Instagram? Are you on Instagram? Let's keep in touch. Alright, kayak gitu ya. Atau let's keep in contact. Bisa juga benar juga ya. Bisa kayak gini. Let's keep in touch. Atau let's keep in contact. Atau do you have Facebook? Ya sama. Alright. Jadi kayak gitu. Tergantung dari sosial media yang Anda mau tanyakan. Alright. Ini adalah caranya. Jadi do you have, ini bisa blank, entah Instagram atau Snapchat atau Twitter atau apa saja, Tumblr, dan banyak lagi yang Anda bisa tanyakan. Alright, tadi aku janji untuk kasih perbedaan antara what do you do dengan what are you doing ya. Nah, aku mau jelaskan itu. Oh ya, by the way, jika teman-teman mau join mentoring kita di komunitas kursus bahasa Inggris RBA 100, Anda bisa kontak salah satu admin kami. Ini nomornya ya, 0813 8719 8968. Alright, 0813 8719 8968. Nah, ini kalau mau dapat mentoring Anda bisa kontak ini. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook dan follow
supaya kita bisa buka semua teknik belajar bahasa Inggris secara gratis di sini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita jika Anda nonton di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video-video kita. Anyway, kita langsung saja pada yang terakhir, yaitu apa perbedaan antara what do you do dengan what are you doing. Ini sebenarnya udah lebih ke grammar ya, tapi ya udah aku buka sedikit. Jadi what do you do ini sebenarnya dia bertanya pada your profession atau pekerjaan Anda, your job, alright? Sedangkan what are you doing itu dia tanya apa yang sedang Anda lakukan saat ini, alright? Jadi misalkan kalau ada orang yang bertanya kepada saya, what do you do, Bonnie? Nah, itu aku harus menjawab profesi saya, yaitu my job, alright? Misalkan aku sebagai seorang guru, maka aku katakan I work as a teacher, alright? Aku menjawab seperti itu. Itu mau di kapan saja dan di mana saja saya pasti jawab seperti itu. Tapi kalau dia bertanya what are you doing, itu tergantung saat itu saya lakukan apa. Misalkan saat itu saya bermain bola, maka aku harus menjawab I'm playing football, alright? Or aku sedang membaca, I'm reading a book, right? Jadi ini dia bertanya tentang situasi saat itu atau apa yang Anda lakukan saat itu. Tetapi what do you do itu lebih ke sesuatu yang permanen, itu tentang your job or your profession. So I hope you understand. Jadi ini sangat sementara, hanya saat itu aja. Bisa jadi Anda tidak sedang mengajar kalau Anda seorang guru. Kalau memang sedang mengajar ya Anda jawab I'm teaching, alright? Tetapi kalau Anda tidak sedang mengajar ya Anda bilang I'm not teaching, I'm playing football or I'm reading a book, alright? Atau I'm eating kalau memang sedang makan. So I hope you understand the difference right now yang baru saja aku kasih ke Anda, dan silahkan apply dalam percakapan Anda. And that's it guys, I hope you understand today's lesson. Till next time.